Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis sholati. Fasal menerangkan apa saja yang membatalkan sholat. Perkara kang batalake sholat iku ana 14. Perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Nomor 1 hadas cilik utawa gede. Yang nomor 1 hadas kecil ataupun besar. Hadas kecil contohnya sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur walaupun berupa angin. Hadas besar keluarnya mani, haid, nifas. Nomor 2 katibanan najis. Kayata ketiban tai, cecak lan liya-liyane. Lamun ora enggal-enggal dibuang najis mau batal sholate. Dene lamun enggal-enggal dibuang mongko ora batal sholate. Yang nomor 2 adalah kejatuhan najis. Seperti contoh kejatuhan kotoran cicak dan lain-lain. Berarti ya seperti hewan-hewan selain cicak, seperti tekek dan lain sebagainya. Jika tidak segera dibuang najis tadi, maka batal sholatnya. Jadi jika ingin tidak batal, jika kena najis langsung dibuang. Gini contoh, langsung dibuang. Dene lamun enggal-enggal dibuang, jika segera dibuang maka tidak batal sholatnya. Lalu bagaimana jika ada sisa najis sedikit? Dimakfu, sedikit dimakfu. Nomor 3 kabukai aurate. Kayata kena angin. Lamun ora enggal-enggal ditutupi mongko batal sholate. Nomor 3 terbuka auratnya, seperti contoh kena angin. Terkena angin akhirnya terbuka auratnya. Jika tidak segera ditutup maka batal sholatnya. Terkena angin atau diganggu anak kecil juga bisa, harus segera ditutup auratnya. Maka untuk contoh yang seperti ini sebaiknya laki-laki jangan hanya sarongan saja tapi pakai daleman, pakai celana entah itu sampai dengkul, sampai lutut, atau celana pendek sampai di bawah lutut, supaya jika seandainya terbuka itu aman. Nomor 4 guneman senajan mung sak huruf kanthi sengaja. Nomor 4 berbicara walaupun hanya satu huruf dengan sengaja. Misalnya satu huruf ya a, hei, itu satu huruf hei, batal sholatnya. Nomor 5 mangan ngombe senajan sithik lan ora disengaja. Nomor 5 makan minum walaupun sedikit dan tidak disengaja. Berarti makan sedikit ataupun banyak walaupun tak sengaja itu membatalkan sholat. Makanya ketika habis makan atau habis apa saja kita dianjurkan untuk berkumur-kumur sebelum sholat agar tidak ada yang tertinggal di mulut. Karena eman juga hanya karena makanan kok batal. Nomor 6 obahe nggauta nganti ping 3 serana nuli-nuli. Nomor 6 bergeraknya anggota sampai 3 kali berturut-turut. 3 kali gerakan batal. 3 kali gerakan berarti 1, 2, 3 ini batal. Tapi kalau jari 1 misalnya gatal, kemudian kulitnya digaruk-garuk begini, ketika saya dulu musyawarah di pesantren itu kesimpulannya tidak membatalkan. Ada juga ulama yang menerangkan begini tidak batal. Tapi kalau begini, nah ini 1, 2, 3 itu batal.
Nomor 7, melompat utawa mentung kang banget. Melompat atau memukul yang keras. Memukul atau melompat otomatis membatalkan. Tapi kalau misalnya yang depan softnya ada yang kosong kemudian kita maju dengan perlahan, itu tidak apa-apa. 1, 2 itu tidak membatalkan. Tapi kalau mencolot, nah otomatis batal. Nomor 8, ndisi imam nganti rukun loro, kayata imam isih rukuk, makmum wis i'tidal. Bareng imam i'tidal, makmume sujud. Bareng imam sujud, makmume tangi saka sujud. Nomor 8, sing batalno salat mendahului imam sampai 2 rukun. Seperti imamnya masih rukuk tapi makmumnya sudah i'tidal. I'tidal berarti sami Allahu liman hamidah, padahal imamnya masih keadaan rukuk. Berarti mendahului 1. Ketika imam i'tidal, makmumnya malah sujud dulu, berarti 2. Ketika imamnya sujud, makmumnya bangun dari sujud, berarti 3. Tapi di sini mendahului 2 rukun saja itu sudah membatalkan sholat. Mana ini perlu hati-hati, tapi juga imam kalau memberi aba-aba juga harus hati-hati juga. Misalnya ketika mau sami Allahu liman hamidah, ketika imamnya rukuk begini, sami Allah liman hamidah, sami Allah, sami'a itu sudah berdiri. Jangan sami Allah liman hamidah baru begini, nanti membuat makmum mendahului. Jadi harus sama-sama memahami antara imam dan makmum. Nomor 9, jarak nambahi rukun salat kayata rukuk kaping pindho. Nomor 9, sengaja menambah rukun salat seperti rukuk 2 kali. Rukuk 2 kali, padahal yang wajib kan rukuk hanya 1 kali dalam 1 rakaat. Kok dia rukuk 2 kali, berarti batal sholatnya. Nomor 10, orang madhep kiblat. Nomor 10, tidak mau atau tidak menghadap ke kiblat, salah arah. Kalau dia ketika memulai sholat salah arah, maka dia harus dibatalkan menghadap arah yang tepat. Nomor 11, ngguyu kang banget lan dehem-dehem. Tertawa yang sangat keras dan dehem-dehem gitu. Kecuali dehemnya ini untuk memperjelas bacaan Al-Fatihah, tidak apa-apa. Misalnya tenggorokannya sangat terganggu oleh kotoran-kotoran, lendir-lendir, kemudian bacaan Al-Fatihahnya tidak jelas, dehemnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kebutuhan kok dehem-dehem, cengingisan misalnya, guyu-guyu sampai bersuara keras, ini juga membatalkan sholat. Nomor 12, gantungake pedote sholat. Yang nomor 12, menggantungkan putusnya sholat pada sesuatu, maksudnya kayata lamun sandalku dicolong, sholatku tak batalake, perlu nyekel maling. Di sini Kiai Haji Asnawi Kudus memberi contoh, seandainya sandalku diambil orang, dicolong orang, maka sholatku saya batalkan untuk menyergap atau menangkap maling. Jadi jika di dalam sholat ada terbesit hati begitu, maka sholatnya batal karena dia menggantungkan sholat pada suatu yang lain. Atau contoh lain, jika nanti hujan, maka saya akan batalkan sholat saya. Itu juga bisa membatalkan karena mungkin dia punya jemuran. Kalau nanti hujan, saya akan membatalkan sholat dan mengambil wedhus, mengambil kambing, itu juga batal. Nomor 13, jarak niat metu saka sholat. Nomor 13, sengaja niat keluar dari sholat. Berarti tak mareni, tak selesai saja sholatnya, padahal masih dalam sholat.
itu bisa membatalkan sholat. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam sholat itu. Nomor 14 murtad, metu saka agama Islam. Yang membatalkan nomor 14 yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, demikianlah 14 yang membatalkan sholat versi kitab Fasolatan. Semoga kita senantiasa diberi keimanan dan ketetapan Islam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.